Ya Bu, terima kasih. Silakan duduk. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Oh iya, bagaimana nak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, nak Lydia ada perlu apa ya menemui ibu? Begini Bu, maksud saya mendatangi jenengan, yaitu saya ingin bercerita Bu kepada jenengan, ingin melakukan proses konseling kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya nak, ibu bersedia dan tentunya senang sekali. Tapi mengapa kamu tidak melaksanakan proses konseling di sekolah saja? Terima kasih Bu, tapi saya merasa lebih enak dan lebih efisien seperti ini Bu. Oh ya sudah, kalau seperti itu. Apakah sebelumnya Nak Lydia pernah mengikuti proses konseling? Kebetulan belum pernah Bu, tapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya Bu. Baiklah. Bagaimana jika Ibu menjelaskan sedikit tentang proses konseling kepada kamu? Baik Bu, saya setuju. Jadi begini nak, proses konseling itu merupakan sebuah bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Nah, dalam rangka untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, di mana dalam proses konseling itu konseli dituntut untuk secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dan dibantu dengan strategi yang akan diberikan oleh konselor itu sendiri. Nah, dalam melakukan konseling tidak hanya dilakukan dengan bertemu secara langsung, bisa melalui online, bisa melalui chat WA ataupun video call seperti itu. Iya Bu, terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya Bu? Apakah tidak akan bocor? Jadi begini nak, semua konselor itu bekerja dengan kode etik yang ada di dalam konseling. Nah, salah satunya itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, yang mana asas kerahasiaan ini itu tidak akan bocor ketika kamu melaksanakan proses konseling. Jikalau bocor itu nantinya konselor akan dikenai sanksi begitu. Oh begitu ya Bu. Iya, apakah sekarang kamu sudah siap untuk melakukan konseling ini? Iya Bu. Baiklah, perlu Nak Lydia ketahui bahwa dalam proses konseling ini ada yang namanya kontrak waktu, yang mana dalam proses konseling ini itu berjalan sekitar 20 sampai 40 menit. Nah, maka dari itu marilah kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Apakah Nak Lydia paham? Iya Bu, saya paham. Oke. Coba Nak Lydia ceritakan apa permasalahan yang sedang dialami sekarang. Jadi begini Bu, saya kan baru selesai UN kemarin. Nah, setelah lulus dari SMA, ini kan saya beringat melanjutkan ke perguruan tinggi Bu di Universitas Islam Jember. Begitu. Ya bagus nak. Terus masalahnya apa? Nah, terus beberapa hari yang lalu saya itu meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus dari SMA, ini saya ingin melanjutkan kuliah, tapi belum selesai saya bercerita, ibu saya sudah tidak mengizinkan saya Bu untuk melanjutkan kuliah. Kan jadinya perasaan saya jadi bingung Bu, kenapa orang tua saya tidak mengizinkan? Iya. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Nah, kamu merasa bingung atas sikap orang tuamu. Terus, apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tua tidak mengizinkannya? Iya Bu, setelah saya desa-desa, akhirnya ibu saya mengatakan alasan mengapa saya tidak boleh berkuliah Bu. Terus
Kata ibu kamu apa, Nak? Kata ibu saya, kalau saya itu lebih baik membantu ibu berjualan ke pasar, Bu, ketimbang kuliah. Kan saya anak perempuan, jadi tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi. Jadi lebih baik membantu ibu saja. Kan saya jadi merasa sedih, Bu, dan bingung kenapa orang tua saya seperti itu. Baiklah, Nak. Ibu memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai kondisi ekonomi keluarga kamu. Iya Bu, saya ini memang lahir dari keluarga yang kurang mampu. Namun, apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga saya menjadikan penghambat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Oh tidak, Nak. Kan ada pepatah mengatakan begini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan kamu bisa kuliah pun, kamu akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi, karena di setiap universitas itu telah menyediakan beasiswa, yang mana beasiswa tersebut nantinya akan mengurangi beban terkait biaya di perkuliahan tersebut. Begitu, Nak. Oh, begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Nampaknya sekarang kamu sudah berhasil menemukan masalah kamu, yaitu orang tua kamu tidak menyetujui terkait kamu untuk melanjutkan kuliah, dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Apa betul? Betul Bu, memang itu masalah saya. Nah, sekarang ibu ingin menjelaskan terkait tujuan konseling agar diskusi kita kali ini itu bisa lebih terarah atau bermakna. Bagaimana pendapat kamu? Baik Bu, saya setuju sekali. Terima kasih, Nak, atas pemahamannya kamu. Nah, konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar masalah yang kamu hadapi itu cepat terselesaikan, mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang sedang kamu alami, seperti ibu kamu tidak menyetujui kamu kuliah, sedangkan kamu sendiri itu ingin sekali berkuliah. Nah, juga seperti ibu kamu tidak mau mendengar penjelasan kamu mengenai kamu ingin kuliah, padahal kamu ingin sekali bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan pada saat ini. Baiklah, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang sedang kamu alami. Jadi begini, Ibu pindah dulu ke sini ya, Nak. Jadi anggap saja ini kursi kosong. Nah, strategi kursi kosong ini merupakan strategi dialog antar kamu dengan ibu kamu, yang mana nantinya kamu istilahnya seperti ngomong seperti terhadap orang tuamu. Jadi anggap saja apa yang kamu omongkan ini yaitu yang akan diomongkan oleh kamu terhadap orang tua kamu, seperti itu. Apakah Nak Lydia paham? Paham Bu. Baiklah, kita mulai ya. Anggap saja suara ibu ini adalah orang tua kamu. Lydia, kamu tidak usah kuliah ya. Saya ingin kuliah Bu. Kamu bantu ibu kerja saja. Tidak Bu, saya ingin tetap kuliah karena saya ingin membahagiakan ibu sama bapak. Tapi Nak, kuliah itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sedangkan ibu saja hanya bisa membiayai kamu sampai SMA. Ibu sama bapak tidak mampu untuk membiayai kuliah untuk kamu. Tidak Bu, ibu salah jika berpikiran seperti itu. Kuliah itu tidak harus membutuhkan biaya yang banyak dan mahal Bu, tapi
biaya kuliah itu bisa murah dengan nanti saya mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan di kampus, Bu. Jadi bisa mengurangi biaya kuliah. Terus pada saat pendaftaran apakah tidak mengeluarkan biaya? Iya, Bu, perlu. Tetapi saya di sekolah juga termasuk kategori anak yang berprestasi. Dengan prestasi saya nanti bisa mendaftar program bidik misi di UIJ, Bu. Baiklah nak, kamu sudah belajar melakukan strategi kursi kosong ini. Kemudian, apakah ibu bisa minta tolong ya, agar kamu berlatih lagi melakukan strategi ini di rumah? Baik, Bu, saya sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong di rumah. Dan sekarang saya mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Oke nak, semoga kamu berhasil menerapkan apa yang telah kita laksanakan barusan. Nah, bagaimana keadaan kamu sekarang setelah kamu berlatih menerapkan strategi kursi kosong ini? Ya, alhamdulillah saya cukup lega, Bu. Saya akhirnya bisa membicarakan masalah saya dengan ibu secara baik-baik nantinya. Wah, ibu jadi merasa senang sekali mendengarnya. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai dan semoga kamu jadi anak sukses ya. Iya, Bu, amin. Terima kasih ya, Bu, atas semua bantuan Ibu. Saya merasa senang sekali. Baik nak, sama-sama. Ibu juga merasa senang sekali bisa membantu menyelesaikan masalah kamu ini. Lain kali, jika ada yang ingin kamu diskusikan lagi, kamu bisa temui ibu di ruangan BK ya. Iya, Bu, pasti saya akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya nak, sama-sama. Selamat berjuang ya. Iya, Bu, kalau gitu saya langsung pamit ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak. Iya, Bu.